Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, mahasiswi PJJ PGMI UIN Siber Teknologi Jati Cirebon dengan nomor NIM 24811400023. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan peserta didik dari sumber pertemuan ke-15. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan studi kasus perkembangan peserta didik di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Poin yang akan disampaikan yaitu penerapan perkembangan, contoh nyata, dan analisis. Tujuan pembelajaran yaitu memahami penerapan teori perkembangan dalam kehidupan sehari-hari siswa SD atau MI. Mengidentifikasi contoh nyata perkembangan pada siswa, fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan agama. Memberikan analisis studi kasus terhadap perkembangan peserta didik, merancang strategi pembelajaran yang sesuai terhadap perkembangan siswa. Nah, anak usia SD sedang mengalami berbagai perkembangan penting, fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan agama. Teori perkembangan perlu dipahami dan diterapkan dalam konteks nyata untuk mendukung optimalisasi tumbuh kembang anak. Guru harus mampu mengidentifikasi dan merespon setiap aspek perkembangan tersebut. Nah, lanjut aspek-aspek perkembangan peserta didik. Fisik, pertumbuhan tubuh dan koordinasi motorik. Dalam kognitif yaitu kemampuan berpikir, memahami, dan menalar. Dalam bahasa, kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Aspek sosial, emosional, hubungan dengan orang lain, dan pengelolaan emosi. Nah, moral, kesadaran akan benar atau salah, dan nilai-nilai. Lanjut, agama, keyakinan, ibadah, dan nilai spiritual. Penerapan perkembangan fisik dalam kehidupan sehari-hari yaitu koordinasi motorik halus, menulis, menggambar, menghitung. Dalam motorik kasar yaitu bermain bola, lompat tali, olahraga. Dan pentingnya aktivitas gerak dalam pembelajaran. Nah, lanjut penerapan perkembangan kognitif dalam kehidupan sehari-hari yaitu membaca dan memahami cerita, menyelesaikan soal matematika sederhana, dan menggunakan logika dalam memecahkan masalah sehari-hari. Dalam penerapan perkembangan bahasa dalam kehidupan sehari-hari yaitu berbicara lancar dalam diskusi kelas, menyusun kalimat dalam tugas menulis, menyampaikan pendapat secara verbal dan tulisan. Dalam penerapan perkembangan sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari yaitu bekerja sama dalam kelompok, mengolah rasa marah dan sedih, menunjukkan empati ke teman-temannya. Lalu penerapan perkembangan agama dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan ibadah wajib sesuai keyakinan, menjalankan ritual agama seperti doa sebelum belajar, menghargai keyakinan agama lain. Contoh studi kasus yaitu ada seorang siswa bernama AN, usia 9 tahun, kelas 4 SD. Nah, masalahnya sulit fokus, sering melawan guru, tidak tertib, jarang berdoa sebelum belajar. Nah, untuk hasil observasi perkembangan AN yaitu hanya bisa fokus 5-10 menit, sering membuat keributan di kelas, kurang respek terhadap norma agama, nilai akademik rata-rata tetapi perilaku buruk. Nah, analisis perkembangan AN yaitu dalam perkembangan fisik, aktivitas fisik tinggi, cenderung hiperaktif, gerakan spontan dan sulit diam, perlu dilatih kontrol diri. Aspek perkembangan kognitif yaitu masih dalam tahap operasional, konkret, sulit memahami konsep abstrak, butuh media visual. Dalam analisis perkembangan bahasa yaitu lancar berbicara tetapi sering menggunakan kata-kata keras, sulit menahan impuls saat berbicara di kelas. Analisis perkembangan sosial emosional yaitu cenderung dominan dan kurang sensitif terhadap perasaan orang lain,
mudah marah dan frustasi, butuh pelatihan manajemen emosi. Analisis perkembangan moral yaitu tidak memahami konsekuensi dari tindakannya, perlu bimbingan tentang nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dalam analisis perkembangan agama yaitu jarang berdoa dan tidak aktif dalam kegiatan rohani. Perlu pembinaan nilai-nilai agama secara lebih personal. Evaluasi awal dan monitoring yaitu gunakan lembar observasi harian, catatan perkembangan sikap dan perilaku, lakukan evaluasi formatif setiap minggu, kolaborasi dengan psikolog atau konselor jika diperlukan. Program sekolah yang mendukung yaitu bimbingan konseling individual, layanan pendidikan khusus, program karakter dan pembiasaan religius, pelatihan guru tentang definisiasi pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.